Oke, hasil Kori. Ambil. 3 orang lagi. Sisa siapa tuh yang belum? Zirli ya. Zirli belum. Nita. Nita belum. Oke, Zirli udah masuk. Sisa Nita sama Kori udah. Alifa udah. Marni udah. Sawitri. Oh iya benar. Berarti sisa Nita ya. Sisa lagi 1 orang lagi. Kang, kodenya ulang. Kodenya 785 909. Kodenya 785 909. Oke, udah lengkap. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, Teh Ahmad Das yang sabar, pelan-pelan, hati-hati.
Oke, assalamualaikum. Udah pada selesai belum? Udah, Kak. Udah ya. Fadila gimana Fadila? Oh, masih ada sini, Deng. Sebentar, satu orang lagi. Oke, Zirli. Udah semua ya. Sisa Nur Fadila. Nggak apa-apa sambil kerjain aja. Tapi kita mulai bahas ya. Oke, share screen. Nah, lanjut. Gimana soalnya? Gampang nggak? Gampang ya? Gampang nggak? Kayaknya kalau kalian ngelek-ngelek banget deh. Tapi kalian ngeliat saya nggak ngelek kan? Nggak kan ya? Aman ya? Oke. Nah, ini dia matematika dasar. Gambarnya UI ya. Saya baru sadar. Nomor 1, jawabannya apa? Yang A, B, C, D. Kita tahu lah A P lebih dari Q, B P kurang dari Q, C P sama dengan Q, D tidak ada hubungan. Nah, ini jawabannya yang astaga. Kursornya mana sih? Oh. Nah, pada garis bilangan, pecahan 3 per A di sebelah kiri pecahan B per 4. Pecahan 3 per A di sebelah kiri pecahan B per 4. Gitu kan? Nah, artinya apa nih? Kalau sebelah kiri, artinya 3 per A itu kurang dari B per 4. Gitu ya? Boleh kali sila nggak? Boleh kali sila nggak? Boleh. Kenapa boleh? Karena semuanya positif. 3 itu positif, 4 itu positif, A itu positif, B-nya juga positif. Artinya ini boleh dikali silang. Jadi kita kali silang aja. Jadi ini 12 kurang dari AB. Kayak gitu. Atau AB lebih dari 12. Nah, AB lebih dari 12. AB itu apa? P. Artinya ini P lebih dari 12. Berarti P berapa aja tuh yang lebih dari 12? Yang lebih dari 12 itu ada 13, 14, 15, dan seterusnya. Nah, kalau kita lihat 13 sama 11, lebih dari 14 sama 11, lebih dari 15 sama 11, juga lebih dari. Berarti jawabannya P lebih dari Q. Berarti yang apa tuh? Yang A ya? Kayak gitu. Yang A sampai sini ada yang mau tanyain nggak? Nomor 1. Oke.
Lanjut ya. Lanjut. Gak ada yang nanya, lanjut. Nomor 2. Nah, nomor 2 ini jawabannya gimana? Himpunan penyelesaian pertidaksamaan mutlak X ditambah X kurang dari sama dengan 2. Mutlak X ditambah X kurang dari sama dengan 2. Nah, ada nggak yang jawabannya? Berarti mutlaknya hilangin aja. Jadi X tambah X kurang dari sama dengan 2. X tambah X, 2X kurang dari sama dengan 2. Berarti X-nya berapa? Kurang dari sama dengan 1. Jadi jawabannya yang B. Ada nggak yang jawab kayak gitu? Ada nggak yang jawab kayak gitu? Pada jawab kayak gitu ya? Oke. Jawabannya emang bener yang B. Tapi caranya nggak gitu. Caranya nggak gitu. Cara kayak gitu tuh cara yang salah. Dan kebetulan cara yang salah itu sekalian ya Kang ya. Jauh nggak Kang? Oh. Ah, kalau cara yang salah, apa sih tadi saya bilang? Ah, itu jawabannya benar. Tapi kalau caranya salah, nggak bisa. Tetap salah. Nah, kalau misalnya soalnya saya ganti jadi gini gimana? Mutlak X dikurangi X kurang dari sama dengan, jangan kurang dari sama dengan, lebih dari sama dengan 2. Kalian mau gimana? X-nya biasa aja. Ntar X kurang X berapa? 0. Nah lo, 0. Lebih dari sama dengan 2 lagi jawabannya. Nah lo, ini mau gimana? Jadi nggak bisa. Jadi cara kayak itu nggak bisa. Cara mutlak itu sebenarnya panjang ya. Cara mutlak itu sebenarnya panjang. Nah, di antara kalian ada yang mau masuk simak UI nggak? Ada. Kori mau ikutan simak. Ini kenapa suara kalian gak ada sih? Enggak, udah besar. Nah, kalau simak pertidasamanya nggak sesimpel ini ya. Pernah lihat nggak? Kalau simak pertidasamanya itu mantap. Jadi dia kayak akar. Gitu. Sini ada X kuadrat tambah 3 per. Sini ada mutlak X min 1 gitu ya. Luar biasa pokoknya dikurang kurang dari 3. Terus sini ada mutlak lagi X plus 2 per. Pokoknya mantap banget lah gitu ya. Nah jawabannya aja ada banyak. Bisa 2 kurang dari X kurang dari sama dengan 3 atau gitu ya. X lebih dari sama dengan 4. Terus ini ada yang 2 kurang dari X kurang dari sama dengan 3 atau 4 kurang dari sama dengan X kurang dari 10. Pokoknya banyak deh, baik banget gitu. Nah, ini gimana cara ngerjainnya? Ya nggak sih? Ditambah ini lagi soal lainnya banyak lagi. Nah, jadi saya bakal ngasih tahu cara kalau pertidaksamaan. Kemarin kita sempat belajar pertidaksamaan ya. Kalau kita belajar pertidaksamaan itu kita gambar. Nah, kalau ini nggak ada gambarnya nih pertidaksamannya. Terus gimana cara ngerjainnya? Ya kalau kayaknya kalau buat Hasya kayaknya bisa deh. Hasya bisa nggak? Hasya? Iya, kalau Hasya nggak ada mukanya sih. Hasya bisa nggak? Kayak ada beberapa yang emang bisa gitu ya. Ada beberapa yang emang nyaman sama pertidaksamaan. Tapi saya kasih cara cepatnya. Tapi ini terlihat tidak cepat. Kenapa? Karena simple. Karena ini tuh simple. Kalau misalnya soalnya kayak tadi gitu ya kompleks banget itu baru bisa pakai cara cepat ini. Nah, saya kasih tahu cara cepatnya tapi jadi terlihat tidak cepat. Soalnya terlalu simple gitu. Coba soalnya susah. Cara cepatnya jadi terlihat mudah. Terlihat cepat banget gitu. Nah, mutlak X ditambah X kurang dari sama dengan 2. Kita misalin X-nya. X-nya mau berapa? Oh iya benar. Saya lupa kasih tahu. Astagfirullah. Kan kemarin waktu perdasamaan kita kayak uji titik, ya nggak? Abis uji titik, eliminasi pilihan. Pilihannya mana, dieliminasi gitu kan. Nah ini juga sama, pilihannya dieliminasi. Nah kalau ini uji nilai X. Kita masukin nilai X. Nah X-nya mau berapa? Kalau kemarin kan kita uji titik X, Y ya. X, Y-nya harus ada di dalam arsiran. Baru bisa kita uji. Nah kalau ini kita uji nilai X. Nah ada syaratnya tapi X-nya harus sebagian ada, sebagian enggak. Contoh, misal X sama dengan 0. X sama dengan 0. Nah, sebelum kita cobain X sama dengan 0, kita harus cek dulu di A, B, C, D, E. Di A ada nggak 0? Di A ada ya.
Dia ada 0. Tahu dari mana ini ada sama dengannya? Nah, oke. Di B ada nggak 0? Ada ya. Ada 0. Tahu dari mana? Soalnya B ini kan kurang dari 1. Berarti artinya kurang dari 1 ada 0 ya di sini. Di C ada nggak 0? Ada. Di C juga ada. Di D ada nggak 0? Ada ya. Di D ada. Soalnya ada sama dengannya. Di E ada nggak 0 di E? Ada. Di E juga ada 0. Artinya apa? A ada, B ada, C ada, D ada, E ada. Nah, kalau ada semua itu jangan. Artinya jangan. Nggak usah. Kenapa? Pasti ini benar. Dan ini benar semua. Jadi nggak ada yang dieliminasi pilihannya. Kayak gitu. Nah, kira-kira menurut kalian mau masukin X sama dengan berapa nih? Mau masukin X sama dengan berapa nih? Yang sebagian ada, sebagian enggak. Sok, mau berapa? Ayo. Kasih saya pilihan. Kori ngomong tapi nggak ada suaranya. Ini saya yang nge-lag atau gimana? Coba Alifa ngomong. Yang lain ada suaranya nggak? Kok saya nggak dengar suara kalian ya? Kalian ada? Oh iya. Coba. Coba ngomong. Ngomong lagi. Gak ada. Ya? Coba ngomong lagi. Cek. Halo? Suara saya ada nggak? Ada kan? Ih, kok jadi sepi gini sih? Ada Kang, suara Kang ada. Kalau misalnya Kori ngomong, yang lainnya denger nggak? Kalau Kori ngomong, cobain deh. Saya takut saya nggak denger sendirian. Tuh, Kori ngomong. Alifa denger nggak? Atau Alifa ngomong? Nita denger nggak? Saya belum baca. Denger Kang. Masa sih? Aduh, bentar. Saya ganti headset deh. Bentar ya. Soalnya kalau suara kalian gak ada, sepi banget. Kayak lagi di mana gitu, sepi banget. Aduh, gak ada suara dong tetap. Coba ngomong deh. Udah gak ada sih ini, gak ada sih. Aduh, gak asik sih ini, gak asik sih. Biasanya berisik kan ya, kalian ikutan ngomong, padahal gak di mute kan. Iya. Kedengar semuanya dah Kang. Iya kalian. Apa saya keluar dulu kali ya? Oh enggak. Bentar ya. Aduh pembelajarannya jadi kedelay. Bentar. Saya jadi penasaran. Why? Oke, suara dari komputer tuh ada. Suara dari komputer tuh ada. Yang nggak ada itu suara dari kalian. Kalau gitu saya live dulu. Oke? Jangan bubar ya. Saya live dulu. Sebentar. Saya nggak asik soalnya kalau kalian nggak dengar suara kalian tuh rasanya sunyi gitu kayak sama tembok. Persen tadi ada deh, kok jadi nggak ada. Coba Kang Jamal ngomong. Halo, cek. Ada ya?
Ada nggak? Ya, ada. Tapi ketika saya masuk tuh nggak ada suara anak-anak. Ntar saya masuk. Nah ada. Ya Allah, kenapa tadi nggak ada ya? Aman aman. Nah kan ada tuh. Suaranya kedengeran. Iya, Kang. Halo? Iya, Kang. Nah ada tuh. Masya Allah. Ada apa ya tadi? Ayo lanjut. Masih ke-record gak nih? Masih, Kang. Oh masih. Ah kan tenang tuh kalau rame tuh. Nah ini tuh lanjut ya. Nah ini caranya tadi nol nggak bisa. Berarti cobain. Misalnya mau berapa selain nol? 2. Nggak ke-share. Iya, Kang. Ah, mau berapa? 2. Oke, 2. 2 boleh nggak 2? Boleh. Kenapa? 1 ada nggak? Nggak ada. 1. Di A ada nggak? Nggak ada. Di B ada nggak? Nggak ada. Di C ada nggak? Ada. Nah, ini yang baru boleh nih. Jadi ketika yang lain nggak ada dan ada yang ada itu baru boleh. Kayak gitu. Kita cek 2. Coba masukin X sama dengan 2. Ketika X sama dengan 2, ini jawabannya berapa? 2 tambah 2 kan ya? Kan mutlak ya? Kan ini positif jadi aman. Kurang dari sama dengan 2. 2 tambah 2, 4. 4 kurang dari sama dengan 2. Benar apa salah? Salah. Artinya ketika X sama dengan 2. Berarti X nggak boleh 2. Mana tadi yang ada 2? C. Ada lagi nggak? D ada 2-nya nggak, D? Enggak. Nggak ada. Ada nggak? Ada. Salah berarti. Gitu kan? Kan ketika ada 2-nya salah kan? Nah, Iya. sekarang mau X sama dengan berapa lagi? 1 ya? 1 ya? Oke, 1. Sok, jadi ini berapa nih? Mutlak 1. Berarti ini 1 ditambah 1 kurang dari sama dengan 2. 1 tambah 1, 2. Kurang dari sama dengan 2. Bener apa salah? Benar. Betul. Benar. Kan? Soalnya ada sama dengannya. Oke, iya. kita cek X yang sama dengan 1 betul. A ada 1. Ada B ada 1. Ada C ada 1 nggak? Ada. Nggak ada. Berarti dia salah. Kayak gitu. Nah, sekarang antara A sama B, kita mau masukin angka berapa nih? Sok, mau berapa? Min 1 ya. Soalnya min 1. Oke, masukin X sama dengan min 1. Berarti jadi berapa nih? Mutlak min 1 ditambah min 1 kurang dari sama dengan 2. Berarti mutlak min 1 itu berapa? 1. Ini jadi min 1 kurang dari sama dengan 2. 1 kurang 1, 0. 0 kurang dari sama dengan 2. Betul apa salah? Betul. Yang ada min 1-nya betul. Ini nggak ada min 1, salah. Jadi jawabannya yang B. Kayak gitu caranya. Jadi kalau misalnya kalian lihat pertidaksamaan yang kompleks banget, udah kayak gini aja, masukin aja angkanya. Kayak gitu. Oke, Nur Fadila juga udah beres ya. Alhamdulillah, prosesnya udah beres. Wah, nomor 1 baik yang bener. Seneng banget liatnya. Wah, hebat. Nah, lanjut. Nomor 3. Nomor 3 gimana nih? Kalau ada soal kayak gini, kita apain? Gambar ya. Kita gambar ya, kita urutin. Prestasi belajar Ira lebih tinggi dari Dika. Ira lebih tinggi dari Dika. Berarti kayak gini kan? Ira lebih tinggi dari Dika. Dan lebih rendah dari Tita. Ira lebih rendah dari Tita. Berarti Tita ada di atas. Kayak gitu. Prestasi belajar Chania lebih rendah dari Ira. Chania itu lebih rendah dari Ira. Berarti Ira yang di atas. Nah, tapi lebih tinggi dari Dika. Chania lebih tinggi dari Dika. Berarti Dikanya di bawah. Kayak gitu. Prestasi belajar Dani lebih tinggi dari Dika dan Chania. Ada Dani ya. Ada Dani. Dani itu lebih tinggi dari Dika dan Chania.
Nah, berarti dari sini ada yang bisa diurutin nggak? Ada ya. Ini kan antara Ira sama Dika ada Chania. Ini antara Ira sama Dika kan ada Chania. Berarti di sini Chania nih. Nah, berarti di sini ada Chania nih. Nah, terus Dani itu di atas Dika sama Chania. Nah, ini Dika ini Chania, berarti di sini ada Dani. Gitu ya. Cuma kita nggak tahu Dani itu ada di mana. Entah Dani ada di sini, entah Dani ada di sini, entah Dani ada di sini. Kan intinya yang ditanya 3 orang berprestasi terbaik. Jadi 3 orang berprestasi terbaik itu ini. Tita, Dani, sama Ira. Jadi jawabannya yang A. B salah. B salah itu ada Dikanya. C salah ada Canianya. D salah ada Canianya. E salah ada Cania sama Dika. Jadi jawabannya yang A. Kayak gitu. Sip, mantap ya. Ya. Lanjut nomor 4. Segitiga BC merupakan segitiga siku-siku sama kaki dan CD adalah garis bagi. Berapakah panjang BD? Putuskan. Apakah pernyataan 1 dan 2 berikut cukup untuk menjawab pernyataan tersebut? AB-nya 9, BC-nya 15. Ini jawabannya apa nih? Pada jawab apa? Aku mah pernyataan 2 cukup, tapi pernyataan 1 enggak. Percaya nggak? Kalian mau lihat nggak nih? Saya share ya. Saya share screen. Nah, lihat deh. Kelihatan nggak? Nomor 4 yang benar tuh 0%. Semuanya salah. Nomor 5 juga 0% dong. Semuanya salah. Aduh. Susah ya. Oke. Lanjut ke sini. Ada segitiga ABC merupakan segitiga siku-siku sama kaki. Oke, segitiga siku-siku sama kaki. Artinya apa aja yang diketahui dari segitiga siku-siku sama kaki ini? Yang pertama apa yang diketahui dari siku-siku sama kaki? AB-nya. Ya nggak? AB Ya. sama dengan 9. AC. Kan kita belum ke sini. Kita baru ini doang. Segitiga ABC kan merupakan segitiga siku-siku. Berarti AB sama dengan AC. Terus apa lagi? Kalau sama kaki? Sudutnya. Sudut ABC sama dengan sudut ACB. Ya, sudut di B sama dengan sudut di C. Kayak gitu. Udah selesai dari sama kaki itu kita dapat 2 pengetahuan situ. Nah, lanjut. Pengetahuan selanjutnya. CD adalah garis bagi. CD adalah garis bagi. Garis bagi itu artinya apa? Garis bagi itu membagi sudut. Oke. Sudut ABC sama dengan sudut ACB ini berapa sih sudutnya kalau sama kaki? Tahu nggak? Sudut sini berapa? 45. 45, betul. Kenapa bisa 45? Karena sudut segitiga kan 180. Nah, di sini udah ada 90, ya nggak? Berarti sisa 90. Nah, kalau sama kaki kan sama, berarti ini 45, ini 45. Kayak gitu kalau sama kaki. Nah, dari situ, nah ada garis bagi. CD adalah garis bagi. Garis bagi itu garis yang membagi sudut. Artinya di sini 22,5 gitu ya. Nah, ini juga 22,5. Jadi dari soal aja banyak banget yang udah kita ketahui. AB sama dengan AC, sudutnya 45, terus masing-masing ininya 22,5 kayak gitu. Nah, lanjut. Habis itu lanjut. Berapakah panjang BD? Berapakah panjang BD? Yang ditanya berapakah panjang BD? Nah, misalnya yang AB doang, AB-nya 9. Nomor 1. Kalau AB sama dengan 9, kira-kira bisa nggak buat jawab ini? Coba kita lihat ya. Bisa nggak? Nah, kalau AB 9, yang kita ketahui apa lagi? AC ya. AC 9. Halo? Pada masih ada kan? Nah, kalau AB 9 berarti AC 9. Nah, dari sini ingat kita fokus ke BD. Cara nyari BD kira-kira gimana ya? Ada yang punya ide nggak?
Ada yang punya ide nggak caranya gimana? Dari AB sama AC ini yang kita ketahui apa lagi dari dua angka ini? BC ya? BC Iya. nggak? BC bisa sih sebenarnya, tapi kita nggak terlalu butuh BC gitu. Kayaknya sih kelihatannya kita nggak terlalu butuh BC. AB udah ada. Kita bisa nyari AD nggak? Bisa. Pakai apa? Pakai Pakai C. pakai ADC ya nggak sih? Ya. Pakai ADC, AC-nya 9, sudut C-nya 22,5, kita dapat AD-nya. Caranya pakai tangan. Ya nggak? Tangan 22,5 itu AD per 9. Ya nggak? Tangan kan desa. Ya nggak? Ya Tangan bisa kan ya. depan per samping. Jadi dapat deh tangan 22,5 itu AD per 9. Dapat deh AD-nya. Berapa Kang AD-nya? Nggak tahu. Pokoknya AD-nya dapat. Kayak gitu kan. Kita kita nggak usah terlalu kepo sama nilainya berapa. Nah, AD-nya dapat, ya udah dapat BD-nya. Gimana cara BD-nya? Ya BD berarti 9 dikurangi AD gitu ya. AB Ya. dikurangi AD. Jadi dapat deh BD-nya. Berarti pernyataan satu saja itu cukup. Cukup. Nah, kira-kira pernyataan dua saja cukup nggak? Kira-kira pernyataan dua saja Kira-kira cukup nggak? BC-nya 15. BC-nya 15. Kira-kira bisa nggak? Bisa ya? Bisa. Tahu dari mana? Kan ini kan segitiganya sama kaki. Artinya sudutnya juga 45 derajat. Nah, kalau sudutnya 45 derajat, kita bisa nyari sin 45. Misalnya sin 45-nya di C. Sin C itu rumusnya apa? Sin C. AB per BC. Ya nggak? BC. Sin C itu AB per BC. Sin C-nya udah ada, C kan 45 derajat. BC-nya juga udah ada, BC 15. Jadi dapat deh AB-nya. Kalau AB-nya dapat, AC-nya juga dapat. Kalau AB sama AC-nya sama-sama dapat, ini bakal balik lagi ke pernyataan satu. Ya nggak? AB dapat, AC dapat, AD dapat. Ini juga sama. AB dapat, AC dapat, AD dapat. Udah dapat deh BD-nya. Jadi jawabannya yang D. Satu saja cukup, pernyataan dua saja cukup. Kayak gitu. Ada yang mau tanyain nggak? Ada yang bingung nggak? Ada yang masih bingung? Ada yang ingin ditanyakan? Bingung mah bingung, Kang, tapi gak tahu mau nanya apa. Tapi udah dapat belum polanya? Polanya. Jadi kayak ya ini harus pelan-pelan sih. Abis ini kalian pelajarin lagi boleh. Abisnya kan istirahatnya agak panjang tuh. Kalian lebih tenang, kalian lebih pelajarin lagi boleh. Di screenshot boleh. Soalnya emang yang pengetahuan umum ini maksudnya pengetahuan umum kan ya, kuantitatif ya. Iya. Kuantitatif tapi Ya. lebih ke pengetahuan umum gak sih? Ini tuh kayak kita harus tahu harus pakai apa, harus tahu pakai apa. Tapi kita nggak butuh nilainya. Kita nggak butuh nilainya. Kita cuma kalau saya sih ngertinya gini. Oh sama kaki AB dapat, AC dapat. Oh AD dapat bisa karena udah ada sudutnya. AD dapat, udah DB dapat kayak gitu. Jadi harus pelan-pelan sih. Ini emang harus pelan-pelan. Jadi kalau misalnya kalian bingung, boleh dipelajarin lagi. Lanjut nih. Bentar, Kang. Oke, silakan. Cek dulu.
Udah ya? Udah, Kang. Lanjut. Ya, Zirli udah Kang. belum? Zirli udah ya? Lanjut ya. Oke, soal terakhir. Soal nomor 5. Ini juga pada salah nih. Kalian pada jawab apa sih? Saya jadi kepo deh. Aku jawabnya P lebih dari. A, 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 B, A, B, 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 A. Oh, pada A, kalau nggak A, B. Ada yang A, ada yang jawab A, ada yang jawab B. Berarti jawabannya yang D. Ya nggak? Berarti jawabannya yang D. Kok bisa sebenarnya yang jawab A betul, yang jawab B juga betul. Ih, kenapa? Bener, Kang. Iya, ya. Oke, lanjut ya. Nah, jadi di sini katanya untuk X elemen real. Artinya X elemen real itu apa sih? Ini artinya bebas. Boleh berapa aja. Tapi X-nya nggak boleh 1. Oke, bebas, tapi X-nya nggak boleh 1. Nah, ingat, kalau ada huruf kayak gini, kita ubah aja jadi angka. Misalin X-nya 0 deh. Kenapa saya mau masukin 0? Ya biar gampang aja gitu. Biar gampang. Kalau saya pengen pertama X-nya 0, yang kedua X-nya pengen min 10, yang ketiga X-nya pengen 10. Yang kedua 10 deh. X-nya min 10. Kita coba-cobain aja gitu. Nah, kalau X-nya 0, berarti P-nya berapa? 0, 0, 1 per 0, min 1. Berarti P-nya min 1. Q-nya berapa? X-nya kan 0. X-nya kan 0. Berarti ini 0 tambah 1. Berarti Q-nya 1. P-nya min 1, Q-nya 1. Artinya apa tuh kalau P-nya min 1, Q-nya 1? Kurang dari Q dong. Kan P-nya minus ya. Q-nya positif, berarti kurang dari 1. Berarti jawabannya kemungkinan B. Nah, tapi ingat, kan ini X-nya bebas ya. Nah, kalau X-nya bebas, kita jangan lupa hal yang positif dan hal yang negatif. Kalau saya sih kalian pasti yakin kalau mau nyobain pasti 0 udah, 1 nggak boleh, pasti pengennya 2, iya nggak sih? Tapi kayak terkadang kita tuh nggak usah 2-2 amat gitu, Kang. Bentar kaget ada kecoa. Ya nggak apa-apa. Nah, eh eh, kita nggak apa-apa, mau X-nya 2 juga nggak masalah. Tapi kayak kalau X-nya 2 itu kayak ngitungnya malah agak ribet gitu. Jadi buatlah X yang lebih mudah. Misal 10. Nah, mudah-mudahan mudah. Coba kalau 10 berarti ini jadi berapa? 3.000. Kan itu enak tuh. Min berapa? 400. 400 tambah 1. Kayak gitu. Malah kalau misalnya 2 atau 3, ngitung lagi. Terus ngitungnya harus konsentrasi lagi. Lama lagi gitu. Jadi mending yang enak aja 10 kurang 1, 9 gitu ya. Nah, oke, berarti P-nya berapa? 300 dikurangi 400. 3.000 dikurangi 400. 2.600. 2.600 tambah 1. 2.600 2.601. dibagi 9. Gede lah pokoknya. Nah, kalau Q berapa nih? X-nya kan 10. 10 tambah 1. 11. 11. Kira-kira ini P lebih dari 11 nggak? Lebih. Lebih. Ya udah, P lebih dari Q berarti. Nah, P kurang dari Q, P lebih dari Q. Ya udah, 2 percobaan ini aja udah cukup gitu. Jadi jawabannya yang D. Kayak gitu. Jadi kalau ada huruf X atau apapun itu, AB atau apapun itu, saya biasanya misalin angka, dan misalnya angka itu harus bervariasi. Kayak misalnya yang satunya positif, yang satunya negatif, tapi sebelum positif negatif 0 dulu. Kenapa? Karena 0 itu ngebuat kita nggak usah ngitung. Gitu. Terus kalau misalnya ada 2, ya dua-duanya positif, dua-duanya negatif, atau satu positif, satu negatif. Atau kalau mau pecahan juga boleh pecahan, 1/2, kayak gitu. Nah itu boleh sih, bebas. Kayak gitu. Sampai sini ada yang mau tanyain nggak? Cuma ketika positif, nggak apa-apa. Kalian nggak apa-apa mau 2, 3 juga. Cuma kayak nanggung aja gitu. Kenapa nggak 10? Kenapa nggak sejuta gitu ya? Kalau sejuta ini, sejuta pangatikan jadi sejuta, juta, juta. Wah, gede banget. Sedangkan Ki cuma 1.100.000. Jadi ini kemungkinan udah kelihatan banget nih. Kalau P-nya gede banget. Gitu. Kayak gitu sih. Kalau saya sih hitungnya pasti 1.000.000 sih. Kayak gitu. Ada yang mau tanyain nggak? Ada yang ingin ditanyakan? Kalau nggak ada, kita post test.
Kalau nggak ada kita post test, habis post test kalau masih ada waktunya kita bahas dari post test itu. Insya Allah post test lebih mudah kok. Insya Allah post test lebih mudah. Karena kan sebenarnya kan matlas random ya, matlas random ya. Ada 10 soal. Nah, saya tuh harus milih kira-kira soal yang pengen dibahas itu yang mana. Soal yang susah kan. Makanya dimasukin ke playlist kayak gitu. Tapi kayaknya proses ada sih yang susahnya, tapi nggak apa-apa lah. Namanya masih belajar ya nggak, matlas. Oke, siapin kuisisnya. Siapin kuisisnya, siapin kuisisnya. Oke, masuk kodenya 151055. Oke, kodenya 151055. Silakan masuk. Mantap. Terus kan? Oke, udah ada yang masuk. Widih, udah ramai aja yang masuk. Aman ya? Lancar. Oke, 3 orang lagi. Fadila, Kori, Zirli, udah 1 orang lagi. Oke, bismillahirrahmanirrahim, kita mulai.
Halo Hasya, ngobrol dong. Hasya gimana soalnya tadi Hasya? Aman Hasya. Aman kan lebih lebih apa namanya lebih mudah dari yang pretest. Kemarin tuh Hasya ikutan gak sih? Kemarin tuh kan ada sesi tambahan tuh. Sesi tambahannya saya ikutan. Enggak. Hmm? Aduh, putus-putus. Oh nggak sulit kan? Ikutan. Hasya ikutan. Enggak kan? Enggak. Oh enggak. Terus abis Hasya nih udah siapa lagi sih? Sawitri. Sawitri juga udah gimana Sawitri? Aduh, putus-putus juga. Ini nggak ada yang beres apa? Kori juga udah ya. Hasya dapat 5 power up ya. Itu kalau kayak gitu tuh artinya apa sih? Tapi di saya power up-nya nggak bisa dipakai ya. Marni udah, Sawitri udah. Nita Reza udah, Kori juga udah. Oke, sambil tunggu yang lainnya. Gak apa-apa, santai aja ngerjainnya. Kenapa? Ada yang nanya ya tadi? Hasya mau nanya. Enggak mau ngobrol aja kan? Oh bisa kenal Ustadz Isa sih kan? Oh, Hasya CMBBS ya? Saya lupa loh Hasya itu dari mana. Kenal. Soalnya saya punya banyak teman yang dari CMBBS. Kayak gitu. Saya juga sering ke sana, tapi saya belum pernah ketemu sama Ustadz Isanya. Kayak gitu sih. Saya cuma dengar-dengar aja dari anak-anak CMBBS. Gitu. Soalnya saya punya banyak lah kenalan dari sana tuh. Kayak gitu. Kenapa Hasya? Kirain Hasya kenal, pindahan gitu kan? Hasya kenal Zakaria. Kenal ya? Kan satu angkatan. Masa nggak Kelas kenal mah. sih? Oh, sekelas. Kalau Zakaria suka ini ya, kesehatannya suka suka nurun. Aduh. Kenapa? Halo kan? Kenapa Hasya? Kalau capek buat ngulang ngetik gak apa-apa dah. Ngetik gak apa-apa. Kedengeran Enggak. Putus. Ketik aja deh. Kayaknya udah normal tuh Hasya. Kalau Jakarta itu suka sakit-sakit. Enggak normal lagi dong. Enggak normal lagi. Pandeglangnya di mana sih Hasya nih? Orang Pandeglang atau orang Serang sih? Saya lupa.
Oh gitu, emang gampang stres ya, gampang kayak gampang nggak boleh banyak pikiran ya. Nanti makanya mungkin sering sakit. Oh gitu. Kalau di sana juga kayak gitu ya. Biasanya yang ngebuat Jack pusing itu apa sih? Hasya, yang ngebuat Jack pusing. Kayak kayak gini langsung stres kayak gitu, langsung stres itu apa? Tugas atau apa? Udah kedengeran belum, Kang? Udah. Tapi ntar juga pasti ngelek-ngelek lagi. Tapi nggak tahu. Dia apa namanya? Dapat nilai kecil gitu. Langsung tuh dia kayak orang gila. Oh ya, oh gampang panikan berarti ya. Ya, panik banget orangnya, Kang. Hmm. Tapi baik kan, Jack itu maksudnya kayak nggak aneh-aneh. Kadang anak CM itu suka ada aja yang out of the box-nya gitu. Tiap angkatan tuh. Emang out of the box sih, Kang, orangnya. Kan dia aja wakil MPK, Kang, di sana. Punya Hmm. Gimana nggak makin stres tuh kalau dia jadi wakil MPK? Iya, makanya. Dia gimana? Si Jack itu rencananya mau kemana sih? Saya lupa. UGM ya? UGM ya? Ayo, Udah selesai belum nih? Kelihatannya udah selesai semua deh. Oh, belum. Siti Nuraziza satu lagi. Oke, alhamdulillah udah selesai semua. Nur Aziza juga udah selesai. Nah, sip. Ada yang mau tanyain nggak? Sisa waktu 3 menit lagi. Buat post test. Kalau nggak ada, kita udahin. Yeay. Ada yang mau tanyain nggak? Kang. Ya, Kang. saya nggak dengar. Saya nggak dengar suaranya robot. Nomor berapa? Ketik dah. Ya, Yang kayak gimana? Kalau lupa nomornya, kalau lupa nomor soalnya, ketik yang kayak gimana? Nomor 3. Nomor 3 sedikit banget yang jawab benar. Yang nentuin sudut, Kang. Nentuin sudut. Oh, nomor 2. Oke, boleh. Nah, ini dia. Yang ini bukan. Yang ini ya. Bener ya. Bener kan? Bener ya. Lanjut ya. Oh, belum di-share. Yang ini bukan, belum di-share dong. Yang ini bukan. Yang ini ya, nentuin sudut ya. Nah, gimana caranya? Oke. Nah, katanya AB sejajar DE. AB sejajar DE. Nah, kalau misalnya ini garis CD saya panjangin, ini jadinya gini kan. Garis CD juga saya panjangin, ini bukan kayak gini kan. Nah, ini kan sejajar. Nah, kalau misalnya saya buat garis bantu di sini, nah, di sini 37 juga nggak? Kan X-nya 37. Kan X-nya 37. Di sini 37 juga nggak? Iya, ya nggak? Kenapa? Karena ada garis ini sejajar, artinya sama, dan ada juga garisnya tegak, artinya dia 37. Oke, kalau 37 di sini 90, artinya di sini berapa? 50.
3. Berarti, ya nggak 53 ya, kan 90 dikurangi 37 ya, berarti ini 53, berarti cara nyari Y-nya gimana? Cara nyari Y-nya ya udah berarti 180 dikurangi 53, itu 127, selesai. Pakai cara kayak gitu bisa. Atau saya tuh pertama kali lihat kayak gini tuh langsung dapatnya gini caranya. Nah, di sini kan 37, ya nggak? Nah, ini kan garis tegak. Saya buat garis tegak lagi di sini. Nah, ini ada satu garis, ini satu ada garis, ini garis tegak, ini garis tegak. Artinya di sini juga 37. Nah, ini 90 derajat. Jadi 90 derajat ditambah 37. Itu juga 127. Kayak gitu. Banyak sih. Ada lagi nggak? Ada yang punya cara lain nggak? Jadi kayak ya pelan-pelan aja sih kalau itu. Lebih ke sudutnya sih. Lebih ke sudutnya. Sudutnya kayak gimana. Kayak gitu. Oke, waktunya udah habis. Ada yang mau tanyain lagi? Nggak ada ya? Kayaknya IPA 3 sama IPA 1 prosesnya nggak kebahas. Tapi IPA berapa ya? Itu kebahas sedikit juga sih. Sedikit juga kebahas. Kalau kalian pengen bahas